Halo, selamat datang di Puskesmas Tambusai Utara 2. Mohon perhatiannya untuk meluangkan waktu dalam menyimak video ini. Baiklah, saya akan memberitahukan salah satu pelayanan yang ada di Puskesmas ini, yaitu klinik sanitasi. Klinik sanitasi merupakan ruang konseling yang akan disediakan kepada pasien, klien, pengunjung puskesmas yang menderita atau ingin tahu penyakit berbasis lingkungan, terutama bagi pasien. Ada 10 penyakit berbasis lingkungan yaitu ISPA, diare, tuberkulosis, kecacingan, disentri, skabies, demam berdarah, malaria, keracunan makanan, dan keracunan pestisida. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa dari 10 penyakit tersebut. ISPA. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi di saluran pernafasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Penyebab ISPA adalah virus atau bakteri yang mudah sekali menular. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Tindakan utama ISPA adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Hindari menyentuh wajah terutama bagian mulut, hidung, dan mata untuk menghindari penularan virus dan bakteri. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga secara teratur, dan berhentilah merokok. Diare. Diare disebabkan oleh bakteri E. coli. E. coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran tinja manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber sehingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan buang air besar sembarangan di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air yang dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak mencuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan tetap ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS atau buang air besar sembarangan, stop babs, dan mulai mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan, disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin, percikan liur, atau dahak yang terbawa udara adalah media penularnya. Dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Cara mencegah tuberkulosis yaitu melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut dengan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Dan konsumsi makanan dengan asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarang pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Skabies. Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh Tungo Sarcoptes scabiei. Apa sih gejalanya? Gejala yang tersering adalah gatal-gatal terutama saat malam hari. Bagaimana cara mencegahnya? Pastikan ventilasi udara dan cahaya di dalam kamar tidur cukup. Dan mengganti alas tidur 1 kali seminggu. Menjemur kasur di bawah cahaya matahari. Mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Dan setelah berjabat tangan dengan orang lain. Demam berdarah. Demam berdarah ditularkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Tips mencegah DBD. 1. Rajin-rajinlah menguras dan membersihkan bak mandi seminggu sekali, karena nyamuk betina bertelur pada dinding bak yang berisi air. 2. Menutup perabotan rumah tangga yang menampung air, baskom berisi air, vas bunga, dan wadah lainnya yang dapat menampung air berpotensi menjadi tempat nyamuk bersarang.
Jadi, rajin-rajinlah membersihkan tempat-tempat itu setidaknya 2 kali seminggu. Ketiga, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Baju kotor yang menumpuk dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk, karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Dan yang terakhir, gunakan lotion anti nyamuk tak hanya untuk berpergian saja, kita juga harus melindungi diri dari gigitan nyamuk ketika sedang tidur, karena nyamuk demam berdarah aktif pada malam hari hingga menjelang subuh. Untuk konseling atau konsultasi lebih lanjut bagi pasien yang menderita salah satu penyakit tersebut, akan diarahkan ke ruang klinik sanitasi oleh petugas poli terkait. Terima kasih saya ucapkan kepada para pengunjung Puskesmas Tambusai Utara 2 yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.